I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perbedaan dari hub dan beralih, TCP atau IP, dan model OSI dan TCP dan UDP. Anggota kelompok kami ada Felix, ada Muhammad Habib, ada Ahmad Rifki, ada Puja Gustari, dan ada Berlian Novita. Oke, yang pertama hub versus switch. Hub adalah perangkat jaringan yang memungkinkan Anda menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Ini digunakan untuk menghubungkan segmen LAN. Hub menyimpan berbagai port sehingga ketika sebuah paket tiba di satu port, paket tersebut disalin ke berbagai port lainnya. Hub berfungsi sebagai titik koneksi umum untuk perangkat dalam jaringan. Switch jaringan adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat bersama-sama dalam satu perangkat jaringan komputer. Ini juga dapat digunakan untuk merutekan informasi dalam bentuk data elektronik yang dikirim melalui jaringan. Karena proses menghubungkan segmen jaringan juga disebut bridging. Switch biasanya disebut sebagai perangkat bridging. Selanjutnya jenis hub. Yang pertama hub aktif. Hub aktif adalah jenis hub yang mempunyai sumber listrik sendiri. Itu dapat membersihkan, meningkatkan, dan menyampaikan sinyal bersama dengan jaringan. Ia berfungsi sebagai repeater dan juga pusat pengkabelan. Mereka juga digunakan sebagai perpanjangan untuk 2 atau lebih node. Yang kedua, hub pasif. Hub jenis ini mengumpulkan satu daya dari hub aktif dan kabel dari node. Hub pasif menyampaikan sinyal ke jaringan tanpa membersihkan dan memperkuatnya. Itu tidak dapat digunakan untuk memperluas jarak antar node. Selanjutnya jenis saklar. Saklar yang dapat dikelola. Saklar yang dapat dikelola memiliki port konsol dan alamat IP yang dapat ditetapkan dan dikonfigurasi. Yang kedua, saklar yang tidak dapat dikelola. Pada saklar unmanageable, konfigurasi tidak dapat dilakukan. Tidak mungkin menetapkan alamat IP karena tidak ada port konsol. Selanjutnya fitur hub. Yang pertama, bekerja dengan penyiaran dan bandwidth bersama. Ini memiliki satu domain siaran dan satu domain tabrakan, bekerja pada lapisan fisik model OSI, LAN virtual tidak dapat dibuat menggunakan hub, memberikan dukungan untuk mode transmisi setengah duplex, sebuah hub hanya memiliki satu domain siaran, tidak mendukung protokol spinning tree, dan yang terakhir tabrakan paket sebagian besar terjadi di dalam hub. Selanjutnya fitur beralih. Yang pertama adalah perangkat lapisan data link layer 2, bekerja dengan bandwidth tetap, memelihara tabel alamat MAC, memungkinkan Anda membuat LAN virtual, berfungsi sebagai jembatan multiport, sebagian besar hadir dalam 24 hingga 48 port, mendukung mode transmisi setengah dan duplex penuh. Yang selanjutnya adalah perbedaan hub dan switch. Yang pertama, hub beroperasi pada lapisan fisik. Selanjutnya, hub melakukan frame floating yang bisa unicast, multicast, atau siaran. Hanya satu domain tabrakan yang ada di hub. Transmission modenya adalah half duplex. Hub beroperasi sebagai perangkat layer 1 berdasarkan model OSI. Untuk menghubungkan jaringan ke komputer pribadi harus bergabung melalui hub pusat, menggunakan orbit sinyal listrik, tidak menawarkan spanning tree. Tabrakan sebagian besar terjadi pada pengaturan yang menggunakan hub. Hub adalah perangkat yang pasif. Hub jaringan tidak dapat menyimpan alamat MAC. Bukan perangkat cerdas, kecepatan mencapai 10 Mbps. Yang terakhir tidak menggunakan perangkat lunak. Sedangkan switch saklar beroperasi pada lapisan tautan data. Ia melakukan siaran, kemudian unicast, multicast sesuai kebutuhan. Port yang bervariasi memiliki domain tabrakan yang terpisah. Transmission modenya adalah duplex penuh. Switch jaringan membantu Anda beroperasi di layer 2 model OSI, mengizinkan menghubungkan beberapa perangkat dan port, menggunakan bingkai dan paket. Beberapa pohon spanning dimungkinkan. Tidak ada tabrakan yang terjadi pada saklar duplex penuh. Saklar adalah perangkat yang aktif. Switch menggunakan CAM atau Content Accessible Memory yang dapat diakses melalui ASIC atau Application Specific Integrated Chips. Perangkat
Switch merupakan perangkat yang cerdas. Kecepatannya ada 10 atau 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps. Yang terakhir memiliki perangkat lunak administrasi. Penerapan hub dan switch. Untuk hub digunakan dalam organisasi untuk konektivitas. Hub digunakan untuk membuat jaringan rumah kecil, hub digunakan untuk pemantauan jaringan, dan yang terakhir dengan hub kita dapat membuat perangkat atau peripheral yang tersedia melalui jaringan. Sedangkan switch, saklar membantu Anda mengelola aliran data di seluruh jaringan. LAN berukuran sedang hingga besar yang berisi sejumlah switch terkelola yang terhubung. Switch banyak digunakan dalam aplikasi software atau Smart Office atau Home Office. Soho kebanyakan menggunakan satu switch untuk mengakses berbagai layanan broadband. Yang keempat, switch digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat secara fisik. Yang terakhir, sebuah saklar dapat mentransfer data ke perangkat lain manapun, baik menggunakan mode setengah duplex atau mode duplex penuh. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan hub. Untuk keuntungan hub sendiri menawarkan skalabilitas internet bersama atau uplink, memungkinkan pemantauan jaringan, memberikan kompatibilitas ke belakang, membantu Anda memperluas total jarak jaringan. Untuk kekurangan hub yaitu sebagian besar setengah duplex, tidak menawarkan bandwidth khusus, tidak dapat memilih jalur terbaik jaringan, tidak ada mekanisme apapun untuk mengurangi lalu lintas jaringan. Kemungkinan diferensiasi perangkat, dan yang terakhir ukuran jaringan. Keuntungan dan kekurangan switch. Keuntungan switch yaitu membantu untuk mengurangi jumlah domain siaran, mendukung VLAN yang dapat membantu dalam segmentasi port secara logis. Switch dapat menggunakan tabel CAN untuk pemetaan port ke MAC. Untuk kekurangan switch yaitu tidak sebagus router untuk membatasi siaran. Komunikasi antar VLAN memerlukan perutaan antara VLAN, tetapi saat ini ada banyak scalar multilayer yang tersedia di pasaran. Yang terakhir adalah menangani paket multicast yang membutuhkan sedikit konfigurasi dan perancangan yang tepat. Untuk materi selanjutnya ada OSI model versus TCP/IP model. OSI model adalah model logis dan konseptual yang mendefinisikan komunikasi jaringan yang digunakan oleh sistem terbuka untuk interkoneksi dan komunikasi dengan sistem lain. Interkoneksi sistem terbuka atau model OSI juga mendefinisikan jaringan logis dan secara efektif menggambarkan transfer paket komputer dengan menggunakan berbagai lapisan protokol. Sedangkan TCP/IP membantu Anda menentukan bagaimana komputer harus terhubung ke internet dan bagaimana Anda dapat mengirimkan data di antara komputer tersebut. Membantu Anda membuat jaringan virtual saat beberapa jaringan komputer terhubung bersama. TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Protocol Control atau protokol internet. Dirancang khusus sebagai model untuk menawarkan aliran byte ke ujung yang sangat handal melalui internet network yang tidak dapat diandalkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara lapisan OSI dengan TCP atau IP. Pada model OSI memiliki 7 lapisan, yaitu yang pertama ada physical, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, dan yang ketujuh application. Sedangkan yang TCP/IP ini lebih sederhana karena hanya memiliki 4 lapisan saja, yaitu yang pertama ada network interface, di mana network interface ini mencakup physical dan data link pada model OSI, sedangkan network mencakup dengan network pada model OSI, transport sama dengan transport OSI, dan yang terakhir ada application yang mencakup 3 lapisan teratas OSI, yaitu ada session, presentation, dan application. Selanjutnya ada sejarah model OSI, di mana pada akhir tahun 1970-an, ISO melaksanakan program untuk mengembangkan standar umum dan metode jaringan. Pada tahun 1973, sistem
pengalih paket eksperimental di Inggris mengidentifikasi persyaratan untuk mendefinisikan protokol tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 1983, model OSI awalnya dimaksudkan sebagai spesifikasi rinci dari antarmuka sebenarnya. Pada tahun 1984, arsitektur OSI secara resmi diadopsi oleh ISO sebagai standar internasional. Selanjutnya ada sejarah TCP atau IP. Pada tahun 1974, Vince Cerf dan Bob Kahn menerbitkan makalah A Protocol for Packet Network Interconnection yang menjelaskan model TCP atau IP. Pada tahun 1978, pengujian dan pengembangan lebih lanjut bahasa ini menghasilkan rangkaian protokol baru yang disebut TCP atau IP. Lalu pada tahun 1982, diputuskan bahwa TCP atau IP harus menggantikan NCP sebagai bahasa standar ARPANET. Pada tanggal 1 Januari 1983, ARPANET beralih ke TCP atau IP. Lalu ARPANET mengakhiri keberadaannya pada tahun 1990. Internet telah berkembang dari akar ARPANET dan TCP atau IP berevolusi untuk memenuhi perubahan kebutuhan internet. Selanjutnya ada karakteristik model OSI dan TCP atau IP. Karakteristik OSI yang pertama, ada sebuah lapisan hanya boleh dibuat jika diperlukan tingkat abstraksi tertentu. Yang kedua, fungsi setiap lapisan harus dipilih sesuai dengan protokol standar internasional. Yang ketiga, jumlah lapisan harus besar sehingga fungsi-fungsi yang terpisah tidak boleh diletakkan dalam lapisan yang sama. Pada saat yang sama, jumlah lapisan harus cukup kecil sehingga arsitekturnya tidak menjadi sangat rumit. Lalu yang keempat, dalam model OSI, setiap lapisan bergantung pada lapisan bawah berikutnya untuk menjalankan fungsi primitif. Setiap tingkatan harus mampu memberikan pelayanan kepada lapisan berikutnya yang lebih tinggi. Lalu yang kelima, perubahan yang dilakukan pada satu lapisan tidak memerlukan perubahan pada lapisan lainnya. Sedangkan karakteristik TCP atau IP, yang pertama ada dukungan untuk arsitektur yang fleksibel, lalu yang kedua ada menambahkan lebih banyak sistem kejaringan itu lebih mudah. Lalu yang ketiga ada dalam TCP atau IP, jaringan tetap utuh sampai mesin sumber dan tujuan berfungsi dengan baik. Lalu yang keempat ada TCP adalah protokol berorientasi koneksi. Lalu yang kelima, TCP menawarkan keandalan dan memastikan bahwa data yang datang di luar urutan harus diatur kembali. Lalu yang keenam, TCP memungkinkan menerapkan kontrol aliran sehingga pengirim tidak pernah menguasai penerima dengan data. Lalu ada perbedaan antara model TCP/IP dan OSI. Perbedaan yang pertama, pada model OSI dikembangkan oleh ISO, Organisasi Standar Internasional, sedangkan pada model TCP atau IP dikembangkan oleh ARPANET, Jaringan Badan Proyek Penelitian Lanjutan. Lalu yang kedua, pada model OSI memberikan perbedaan yang jelas antara antarmuka, layanan, dan protokol, sedangkan yang TCP/IP tidak memiliki titik perbedaan yang jelas antara layanan, antarmuka, dan protokol. Lalu yang ketiga, OSI mengacu pada interkoneksi sistem terbuka, sedangkan yang TCP mengacu pada Transmission Protocol Control. Pada model OSI menggunakan lapisan jaringan untuk menentukan standar dan protokol perurutan, sedangkan yang TCP atau IP hanya menggunakan lapisan internet. Lalu pada model OSI mengikuti pendekatan vertikal, sedangkan model TCP atau IP mengikuti pendekatan horizontal. Model OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan yang model TCP atau IP memiliki 4 lapisan. Selanjutnya dalam model OSI, lapisan transport hanya berorientasi pada koneksi, sedangkan pada lapisan model TCP atau IP berorientasi pada koneksi dan tanpa koneksi. Yang terakhir, dalam model OSI, lapisan data link dan lapisan fisik merupakan lapisan yang terpisah. Sedangkan dalam TCP, tautan fisik dan data digabungkan sebagai satu lapisan host ke jaringan. Baik, selanjutnya adalah keuntungan dan kelemahan dari model OSI. Keuntungannya yang pertama, membantu dan menstandarisasi router, switch, motherboard, dan perangkat keras lainnya. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dan menstandarisasi antarmuka. Yang ketiga, memfasilitasi rekayasa modular. Yang keempat, membantu memastikan teknologi yang dapat dioperasikan. Yang kelima, membantu mempercepat evolusi. Keenam, protokol dapat digantikan oleh protokol baru ketika teknologi berubah. Ketujuh, memberikan dukungan untuk layanan berorientasi koneksi serta layanan tanpa koneksi.
Kedelapan, ini adalah model standar dalam jaringan komputer. Yang kesembilan, mendukung layanan tanpa koneksi dan berorientasi koneksi. Yang ke-10 atau yang terakhir ialah menawarkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan berbagai jenis protokol. Sedangkan untuk kelemahan dari model OSI adalah pemasangan protokol adalah tugas yang paling membosankan. Yang kedua, hanya dapat menggunakan sebagai model referensi. Yang ketiga, tidak mendefinisikan protokol spesifik apapun. Yang keempat, dalam model lapisan jaringan OSI, beberapa layanan diduplikasi dari banyak lapisan seperti lapisan transport dan data link. Yang kelima, lapisan ini tidak dapat bekerja secara paralel karena setiap lapisan harus menunggu untuk mendapatkan data dari lapisan sebelumnya. Nah, sedangkan kelebihan dan kekurangan untuk TCP atau IP yang pertama, kelebihan, membantu membuat atau mengatur koneksi antara berbagai jenis komputer, beroperasi secara independen dari sistem operasi, mendukung banyak protokol perutean, memungkinkan internet working antar organisasi, memiliki arsitektur client server yang sangat scalable, dapat dioperasikan secara independen, mendukung beberapa protokol perutean, dan yang terakhir adalah dapat digunakan untuk membuat koneksi antara dua komputer. Sedangkan kekurangan dari TCP/IP yang pertama ialah model yang rumit untuk diatur dan dikelola. Dangkal atau overload TCP/IP lebih tinggi daripada IPX atau Internet Network Packet Exchange. Yang ketiga, model lapisan transport tidak menjamin pengiriman paket. Yang keempat, untuk mengganti protokol TCP/IP tidaklah mudah. Dan yang terakhir ialah tidak ada pemisahan yang jelas dari layanan antarmuka dan protokolnya. Nah, untuk TCP versus UDP. TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Protocol atau Control or Protocol Internet. Ini dirancang khusus sebagai model untuk menawarkan aliran byte yang sangat andal dan dari ujung ke ujung melalui internet network yang tidak dapat diandalkan. Sedangkan untuk UDP adalah protokol yang berorientasi pada datagram. Protokol ini digunakan untuk transmisi jaringan tipe broadcast dan multicast. Bentuk lengkap dari UDP adalah User Datagram Protocol atau datagram adalah unit transfer yang diasosiasikan dengan jaringan packet switch. Nah, untuk protokol UDP ini bekerja hampir mirip seperti TCP. Namun, protokol ini menghilangkan semua hal pengecekan kesalahan, semua komunikasi bolak-balik, dan kemampuan pengiriman. Nah, untuk TCP/IP ini yaitu membantu menentukan bagaimana komputer harus terhubung ke internet dan bagaimana kita dapat mengirimkan data di antara keduanya. Membantu membuat jaringan virtual saat beberapa jaringan komputer terhubung, dan koneksi TCP/IP ini dibuat dengan bantuan jabat tangan 3 arah. Ini adalah proses memulai dan mengakui koneksi. Setelah koneksi terbentuk, maka transfer data dimulai. Dan ketika proses transmisi selesai, maka koneksi diakhiri dengan penutupan sirkuit virtual yang telah terbentuk. Nah, untuk fitur dan penerapan dari TCP, yang pertama adalah fiturnya. Yang pertama itu ucapan terima kasih pengirim, transmisi ulang, penundaan transmisi ketika jaringan sedang padat, dan deteksi kesalahan yang mudah. Sedangkan penerapannya sendiri, yang pertama, membantu kita dalam membuat atau mengatur koneksi antara berbagai jenis komputer, operates secara independen dari sistem operasi, mendukung banyak protokol perutean, memungkinkan internet working antar organisasi, dapat dioperasikan secara independen, mendukung beberapa protokol perutean, dan yang terakhir ialah dapat digunakan untuk membuat koneksi antara dua komputer. Baik, saya akan melanjutkan di bagian cara kerja UDP. UDP ini menggunakan metode transmisi sederhana tanpa dialog yang tersirat untuk pemesanan, keandalan, atau integritas data. UDP juga mengasumsikan bahwa pemeriksaan dan perbaikan kesalahan tidak penting atau tidak dilakukan dalam aplikasi untuk menghindari overheat pemrosesan tersebut pada tingkat antarmuka jaringan. UDP juga kompatibel dengan siaran paket dan multicasting. Kemudian ada fitur dan penerapan UDP. Nah, untuk fitur UDP itu ada mendukung aplikasi intensive bandwidth yang mentolerir kehilangan paket. Nah, itu contohnya seperti video streaming atau voice call, di mana kecepatan lebih penting daripada keakuratan data. Kemudian ada less menunda atau memiliki latensi yang rendah, karena UDP tidak memerlukan proses koneksi dan verifikasi seperti TCP, maka pengiriman data bisa lebih cepat. Kemudian mengirimkan paket dalam jumlah besar, UDP dapat mengirimkan data dalam bentuk datagram besar. Nah, ini cocok untuk aplikasi yang mentransmisikan banyak data sekaligus. Kemudian ada kemungkinan kehilangan data.
Nah, di UDP ini tidak menjamin keandalan, sehingga data bisa hilang selama transmisi tanpa adanya retransmisi otomatis. Nah, yang terakhir yaitu memungkinkan transaksi kecil. Nah, ini karena cepat dan tidak memerlukan koneksi yang rumit. Kemudian ada penerapan dari UDP, yaitu metode UDP sebagian besar digunakan oleh aplikasi yang sensitif terhadap waktu, serta oleh server yang menjawab pertanyaan kecil dari basis klien yang lebih besar. UDP kompatibel dengan siaran paket untuk pengiriman ke seluruh jaringan dan untuk pengiriman multicasting. Ini juga digunakan dalam sistem nama domain, voice over IP, dan game online. Nah, di sini ada kelebihan dari UDP. Yang pertama, tidak pernah membatasi kita pada model komunikasi berbasis koneksi. Itulah mengapa latensi startup pada aplikasi terdistribusi rendah. Kedua, penerima paket UDP menjadikannya tidak terkelola, yang juga mencakup batas blok. Yang ketiga, transmisi siaran dan multisiar juga tersedia dengan UDP. Keempat, kehilangan data dapat terjadi. Kelima, transaksi kecil. Dan keenam, aplikasi intensif bandwidth yang tahan terhadap kehilangan paket. Nah, berikutnya yaitu kekurangan dari UDP. Yang pertama, dalam protokol UDP, sebuah paket tidak boleh terkirim atau terkirim 2 kali. Ini mungkin dikirimkan dalam keadaan rusak. Jadi kita tidak dapat atau tidak mendapatkan indikasi apapun. Yang kedua, router cukup ceroboh dengan UDP, sehingga mereka tidak pernah mengirimkan ulang jika terjadi tabrakan. Ketiga, UDP tidak memiliki kontrol kemacetan atau kontrol airline. Jadi implementasinya adalah tugas aplikasi pengguna. Dan yang keempat yaitu UDP sebagian besar suka mengalami kehilangan paket yang lebih buruk. Nah, ini adalah referensi yang digunakan dalam presentasi kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Bila ada kesalahan dari kata-kata yang kelompok kami ucapkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you.